Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 tentang perubahan cuaca. Nah, masih ingat gak apa sih yang dimaksud dengan cuaca? Apa ya? Tepat sekali. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Nah, keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, dan hujan. Coba kalian amati. Minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam cuaca. Ada cuaca cerah, cuaca berawan, mendung, hujan, dan hujan disertai petir. Jika tadi kita sudah membahas sedikit tentang perubahan cuaca, kali ini kita akan membahas perakiraan cuaca. Kalian pasti tidak asing dengan istilah perakiraan cuaca. Melalui media televisi, sosial media, dan lain sebagainya, kita sering menjumpai perakiraan cuaca. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat berita di televisi. Jadi, apa yang dimaksud dengan perakiraan cuaca? Perakiraan cuaca merupakan perkiraan tentang keadaan cuaca yang akan terjadi. Lembaga yang memberikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau biasa disingkat dengan istilah BMKG. Nah, kira-kira pengaruh cuaca dalam kehidupan itu apa ya? Kita ambil contoh dalam dunia penerbangan. Kopilot dan pilot tidak akan berani melakukan penerbangan jika cuaca buruk. Jadi, cuaca sangat mempengaruhi jadwal keberangkatan suatu pesawat. Kemudian, contohnya ketika kita mau berangkat ke sekolah. Setelah kita mengetahui perakiraan cuaca, misalnya besok akan terjadi hujan di pagi hari. Jadi, kita sudah bisa menyiapkan payung sebelum hujan. Kemudian contoh lainnya adalah nelayan. Nelayan tidak akan berani melaut ketika cuaca buruk, karena jika cuaca buruk, maka gelombang tinggi air laut akan tinggi dan sangat membahayakan dalam dunia pelayaran. Nah, selanjutnya, tahukah jika BMKG itu melayani informasi multisektor? Apa saja ya multisektor yang dimaksud? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tahukah Anda kalau BMKG itu melayani informasi multisektor? Yuk kita intip peran BMKG. BMKG dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam undang-undang tersebut, BMKG memberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dibutuhkan di berbagai sektor, seperti transportasi,
pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, konstruksi, tata ruang, kesehatan, sumber daya air, energi dan pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, dan penanggulangan bencana. Selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ke-72. Nah, setelah kita mempelajari perubahan cuaca, kali ini kita akan belajar kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif harus mudah dimengerti, mengungkapkan maksud penulis, dan tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Nah, kalimat efektif memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Perhatikan contoh berikut ini. Nina belajar. Nah, Nina ini adalah sebagai subjek, sedangkan belajar ini adalah sebagai predikat. Selanjutnya, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Masih ingat ya, semester lalu sudah kita bahas tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kalimatnya ringkas, menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Contoh, Made masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini tidak efektif. Made masuk ke ruang kelas. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif.